nama Allah. Walaupun mulut tidak bergerak, biasanya hati Allah, Allah, Allah. Atau boleh juga lisan kita beserta dengan hati kita berpaut, ya Allah, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu bisa menenangkan hati. Baca Quran juga sekarang bulan Ramadan, sangat menenangkan hati. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi. Nah, ini yang sangat jarang sekali. Liqa'u awliyaihi, berziarah kepada para guru, para masyayikh, orang-orang soleh, para wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Abil Qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita semua sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah nikmat masih beriman pada Allah, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, mempercayai Al-Qur'an sebagai kitab pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya, mempercayai para anbiya'illah, ya, para pemegang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi terdahulu. Kita masih mempercayainya dan meyakininya tanpa kekurangan sedikit pun. Terkhususnya di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita sudah sampai di malam 21 nanti malam. Dan alhamdulillahnya lagi Bapak Ibu, di Muhajirin kita sudah sampai atau sudah melaksanakan tarawih selama ini sampai pada juz kelima, awal juz 5. Berarti sudah 4 juz kita laksanakan dan tidak terasa sudah 20 malam saja. Alhamdulillah, ini sudah suatu kebahagiaan bagi pribadi kita masing-masing. Mampu kita melaksanakan ketaatan di dalam bulan yang mulia ini. Semoga Allah lipat gandakan ibadah kita dan juga Allah terima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan selalu, hendaknya di lisan, di hati, di fikiran kita, ya, kita gambarkan Rasulullah itu memang hidup di dalam diri kita dan juga keseharian kita. Ya, kalau lihat ini, kalau lihat seseorang yang mabuk misalnya, kita iba, bukan mencaci. Ya, kita iba, ya Allah, ini umat Rasulullah. Kita ingat Rasulullah. Kita melihat tumbuhan dan tanaman, inilah yang suka dilihat oleh Rasulullah. Kita lihat anak-anak penghafal Quran, inilah generasi Rasulullah. Semuanya kita pautkan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya ciptaan Allah, ya, sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu di dalam syairnya mengatakan, wa ajmalu minka lam taraqat ain. Sungguh indah penciptaan Nabi Muhammad SAW ini sehingga tidak pernah mata ini melihat seindah Nabi Muhammad. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang dilahirkan dari perut wanita ini sebaik Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Ya. Engkau itu ya Rasulullah seakan-akan diciptakan semaumu ya Rasulullah. Ya, semau hatimu, ya, hidungmu mau seperti ini yang paling bagus, ya Allah aku pesan seperti ini, mataku seperti ini, kulitku seperti ini, badanku seperti ini, seakan-akan pesanan dari Rasulullah. Tapi tidak, ya memang seperti itu. Rasulullah paling bagus, paling baik dan paling sempurna penciptaannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin qad khuliqta kama tasha'u.
Seperti itu. Ya, jadi sebanyak-banyaknya kita harus mengingat dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam bentuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khatib-khatib sebelumnya membahas tentang teori-teori yang lumayan berat ya Bapak Ibu ya, seperti hukum ya, tentang hukum bagaimana di dalam berpuasa, dalam salat dan segala macamnya, atau tentang ya, rumah tangga dan segala macamnya. Sekarang kita rilekskan pikiran kita dengan membahas teorinya ada, cuman membahas tentang perkara yang ringan-ringan, seperti perkara hati, perkara pikiran dan segala macamnya. Sekarang kita membahas bagaimana ulama menyikapi apabila sedang stres atau gundah, ya, gundah gulana, pikiran sedang stres, hati sedang gundah. Bagaimana? Ya, kita lihat pada kitab Nasaihul Ibad, ya, Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Kenapa saya merujuk pada kitabnya? Selalu saya di dalam khutbah-khutbah saya itu merujuk kepada kitab, karena itu lebih selamat Bapak Ibu daripada kita membaca Al-Quran kemudian kita terjemahkan sendiri, artikan sendiri. Lebih selamat ya. Lebih selamat kita merujuk kepada perkataan atau pendapat para ulama, karena ulama lebih kredibel ya, lebih mengetahui akan makna pembahasan di dalam agama. Jadi kita ambil kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad itu artinya nasihat-nasihat ya, dari orang-orang soleh. Ibad itu hamba ya, artinya hamba, cuman ibad itu dalam arti ini adalah orang soleh. Nasaih adalah bentuk jamak daripada nasihah ya, nasihat-nasihat. Karangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Imam Nawawinya orang Jawa atau Imam Nawawinya orang Indonesia yang lahir di Banten ya. Apa kata beliau dalam kitabnya? Salasatu asya'a tafarraja al-ghasas. Ada 3 hal yang bisa menghilangkan kegundahan hati ya, menghilangkan stres pikiran. Apa itu? Ya, tentu saja yang pertama zikrullah taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ya. Bapak Ibu jangan menyangka bahwasanya zikir itu ya duduk kemudian menyebut nama Allah saja. Tidak hanya seperti itu. Zikir itu banyak. Zikir membaca Al-Quran juga zikrullah. Membaca hadis Nabi termasuk zikrullah karena mengingat Allah itu. Ya. Bahkan Bapak Ibu mencari nafkah untuk anak istri juga zikrullah. Jangan itu ya, jangan risau jikalau ada mungkin sahabat kita atau kolega kita yang bertugas di rumah sakit sampai malam-malam tidak pulang sholat tarawih misalnya, atau satpam ya menjaga komplek tidak ikut sholat tarawih. Hukum sholat tarawih itu sunnah ya, sedangkan hukum mencari nafkah atau bekerja untuk mencari nafkah untuk anak istri itu wajib, maka itu lebih didahulukan. Dan jikalau tidak sempat ya, sholat tarawih sudah dihitung itu ya, dalam orang yang berzikir pada Allah. Jadi berzikir pada Allah menenangkan jiwa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Zikirnya gimana? Harus duduk? Enggak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, ini berzikir ya, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Bagaimana berbaring? Ketika sebelum tidur kita mengingat kesalahan kita, ingat Allah. Itu zikir juga. Ya. Orang soleh itu Bapak Ibu ketika sebelum tidur dia muhasabah dirinya. Ya, seperti Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu
hitung dirimu. Apa kesalahan hari ini? Apa kesalahan kemarin? Ada enggak tersinggung orang lain? Ada enggak hutang kita? Ada enggak menzolimi orang lain kita hari ini? Nah, itu difikir-fikir. Orang soleh seperti itu. Itu termasuk zikir pada Allah. Nah, berdiri, ketika jalan, ya, di dalam hati nyebut nama Allah, walaupun mulut tidak bergerak, biasanya hati Allah, Allah, Allah. Atau boleh juga lisan kita beserta dengan hati kita berpaut, ya Allah, ya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itu bisa menenangkan hati. Baca Quran juga sekarang bulan Ramadan, sangat menenangkan hati. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi. Nah, ini yang sangat jarang sekali. Liqa'u awliyaihi, berziarah kepada para guru, para masyayikh, orang-orang soleh, para wali Allah. Ya. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu ya, kalau ada seseorang yang ingin membangun rumah misalnya, kalau ada yang ingin membuka toko atau melakukan perjalanan yang kita anggap penting, ya, menuntut ilmu atau mencari nafkah, itu seseorang itu datang kepada ke rumah tokoh atau para ulama waktu itu, minta nasihat, minta doa, ya, minta ridho, minta restu. Nah, semuanya dilakukan zaman dahulu seperti itu. Sekarang sangat jarang sekali. Ya, sekarang orang biasa dengan para ulama seperti sama saja. Ya. Orang biasa menganggap para ulama, ya ini ustadz, ya ustadz tukang ceramah doang gitu, bukan orang alim atau orang soleh. Kenapa kita menziarahi orang soleh? Karena para ulama atau orang soleh atau wali-wali Allah itu orang yang sangat takut pada Allah. Itu Allah yang bilang di dalam Al-Quran, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dalam golongan hamba-hamba Allah itu, yang paling takut pada Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau kita duduk dengan ulama, duduk saja Bapak Ibu ya, tidak mendengarkan ceramah misalnya, duduk saja dekat beliau, itu hatinya tenang. Pikiran gundah itu hilang melihat wajahnya. Seperti kita lihat sekarang banyak ulama, seperti yang udah meninggal itu, seperti Al-Ustadz Almarhum Arifin Ilham, itu luar biasa. Tidak ada mukanya, kita dengar suaranya di dalam HP misalnya, di YouTube kita dengar aja suaranya, mukanya tidak lihat kita, itu udah tenang hati kita dengar ceramahnya, ya, dengar subhanallah walhamdulillah, nah, seperti itu udah tenang hati kita. Beda kalau kawan-kawan di samping kita misalnya sholawat juga, dia tidak tenang hati kita, bahkan ada yang benci malah gitu. Ya, jadi kalau orang soleh itu apa yang dilihatkan, ya, atau dipancarkan, ditampilkan oleh orang soleh itu biasanya karena dia interaksi pada Allah dekat, itu ketenangan semuanya, itminan, ya, ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kedua setelah zikir kepada Allah yaitu berziarah kepada orang soleh. Yang ketiga, wa kalamul hukama. Ya. Kalau pikiran kita stres, hati kita gundah, ya, tidak tahu kemana, baca Quran udah, sholat udah, ya, minta nasihat kepada ulama juga sudah. Yang terakhir itu melihat atau membaca perkataan-perkataan ahli hikmah. Ahli hikmah ini orang-orang yang diberi Allah kelebihan, ya, melalui perkataannya. Kalau kita mendengar perkataannya itu menyentuh sekali, seperti Buya Hamka. Kalau kita sekedar bekerja, kata Buya Hamka, kalau kita sekedar bekerja, babi dan monyet di hutan juga bekerja untuk hidupnya. Apa bedanya kita dengan hewannya? Ya, beriman pada Allah, sholat, puasa. Ya, hewan tidak seperti itu. Itu bisa melembutkan hati kita dan menghilangkan gundah kita. Contohnya itu perkataan, ya, contohnya perkataan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Apa kata beliau dalam kitabnya Bidayatul Hidayah? I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqzatika bal fi hayatika wa mautik huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Coba perhatikan.
I'lam, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya sahabatmu itu ialah, ya, siapa itu sahabatmu? Nah, yang dikatakan sahabatmu ialah yang tidak pernah meninggalkanmu ketika waktu kamu hadir, ketika waktu kamu berpergian atau safar, ketika tidurmu, ketika kamu bangun, ya, bahkan selama hidupmu dan matimu dia ada selalu di dekatmu. Itu yang dinamakan sahabat, kata Imam Ghazali. Tapi Bapak Ibu, kita tahu, ya, sampai mati pun kita sendiri, ya, sendiri kita, tidak ada yang menemani. Bahkan gini, saya tanya ke Bapak Ibu, kalau seandainya ibu, misalnya, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan panjang umur, misalnya ibu meninggal, ya, istri bapak mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat, apakah bapak tinggal di kuburan untuk menemani ibu, saking setia cinta ibu, cinta bapak? Tentu tidak mau. Ibu itu bagaikan bangkai, Bu, ya. Mati tanam, nah, sudah meninggal ditanam, dikuburkan, selesai. Bapak cari istri baru. Nah, begitu juga ibu, ya. Ibu sudah habis masa iddahnya, kemudian ya bisa jadi cari suami baru. Tidak mau dia nemani kekasihnya itu di kuburan, tidak mau. Misalnya minimal di atas kuburan lah, tidur tiap hari. Tidak ada. Tidak pernah kita melihat seperti itu. Jadi sebenarnya pasangan kita hakikatnya itu tidak setia sama kita, tidak setia. Tapi siapa yang selalu berada dekat kita, memperhatikan kita, kita sering mengkhianati dia, tapi dia masih buka pintu maaf, siapa? Nah, apa kata Imam Ghazali? Huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka. Dialah Tuhanmu yang mengatur kehidupanmu, yang mengurusmu, ya. Kemudian yang menciptakanmu. Itu Allah. Sampai kita mati Allah perhatikan. Contoh Bapak Ibu, ya, kenapa diadakan azab kubur? Karena Allah itu mau meringankan azab kita di yaumul mahsyar. Kenapa kita dikenakan musibah ketika di dunia? Karena Allah tidak mau mengadab kita di alam kubur. Nah, gitu. Allah itu saking sayangnya memberikan musibah, ya, atau cobaan itu untuk menggugurkan dosa kita, agar kita besok di yaumul mahsyar ringan sekali, tidak dihukum oleh Allah. Itu bentuk kasih sayang Allah, ya. Di situ kita bisa berpikir. Nah, kita dengarkan kata-kata ulama ini, maka hati kita bersih, hati kita, pikiran kita tidak gundah, semuanya akan baik-baik saja. Ya, para ulama itu mau miskin dia terserah, mau kaya dia terserah kata Allah. Yang penting hatinya bersih, pikirannya tidak gundah, selalu ingat Allah, Allah, Allah. Terakhir, salah satu kisah yang mungkin bisa membersihkan hati kita yaitu kisah ketika Fir'aun tenggelam. Ya, ini di dalam kisah-kisah Israiliyat. Ya, riwayatnya ini memang tidak sahih, cuman ada ibrah, ada pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, Fir'aunu huwa yaghrib. Ketika Fir'aun tenggelam, ya, di Lautan Merah, ketika mengejar Nabi Musa, qala aghithni ya Musa 70 marrah wa lam yaghithhu. Dia bilang atau dia meminta tolong kepada Nabi Musa. Aghithni ya Musa, tolong aku wahai Musa, aku beriman padamu, aku janji akan beriman padamu sebagai nabi. Ya. 70 kali, tidak satu kali Bapak Ibu. 70 kali, wahai Musa tolong aku, tolong aku, tolong aku, 70 kali. Tapi Nabi Musa tidak bergeming. Diam saja Nabi Musa. Kemudian Allah melihat kejadian itu, fa'auhallah likalimihi Musa. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ya Musa, istighathu bika Fir'aunu 70 marrah wa lam taghithhu. Wahai Musa, Fir'aun minta tolong padamu, ya, 70 kali, kamu tidak mau menolongnya. Kamu tak bergeming sedikit pun. 70 kali loh dia. Itu kata Allah, ya, bahasa ringannya. Nah, kemudian Allah melanjutkan, wa izzati wa jalali, ya, demi kemuliaanku, ya, bersumpah Allah, demi kehaibahanku, ya, kebesaranku, law istaghatha bi marratan wahidatan,
kalau seandainya Fir'aun itu minta tolong sama aku satu kali saja. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aghithni ya Allah, aghithni ya Allah. Satu kali aja. Ya. La wajadani qariban mujiba. Dia akan temukan aku, kata Allah, sebagai yang mengampuni dosanya. Allah selamatkan langsung. Beriman dia, mati dia, habis segala dosa-dosanya. Gitu. Kalau seandainya Fir'aun minta ampun sama Allah satu kali saja, tapi kenyataannya tidak, masih dalam kesombongannya. Lalu melihat kisah ini, ya, seorang ulama berpendapat atau berpandangan, faqala ahadus salihin, maka berkatalah seorang orang soleh menanggapi kisah ini. Apa kata beliau? Ya Rabbi, idza kana hadza lutfuka wa rahmatuka biman qala ana rabbukumul a'la, fa kaifa sayakunu lutfuka wa rahmatuka biman yasjudu laka yaqulu subhana rabbiyal a'la. Nih, kalau orang yang ibu-ibu kalau paham bahasa Arab ini luar biasa. Ya. Apa kata orang soleh itu? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau seandainya, ya, orang yang paling sombong di muka bumi ini yang merasa dirinya sebagai Tuhan, yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun ini, ya, orang yang paling sombong saja engkau ampuni, ya, dengan rahmatmu, dengan kelembutanmu, kalau seandainya dia memohon ampun. Nah, apalagi dengan kita ini hambamu yang menunduk kepadamu, ya, yang bersujud padamu, yang mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, Tuhanku yang maha tinggi. Bagaimana rahmatmu dan kelembutanmu tidak kamu kasih kepada kami? Nah, seperti itu. Nah, ulama memandang kisah itu seperti itu. Ya. Ketika kita membaca ini, ya, air mata kita keluar, pikiran kita tidak gundah lagi. Kita lebih senang beribadah. Tarawih berlama-lama pun tahan, karena kita menghadapi yang kita cintai, Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu bukan sekedar bilangan 20 rakaat, 11 rakaat. Di setiap rakaatnya bacaan Qur'annya panjang-panjang misalnya, ataupun pendek, ya, tidak itu patokannya. Tapi apa? Kehadiran atau kekhusyuan kita pada Allah itu yang paling penting. Nah, di Mesir itu 15 juz dalam satu malam ada. Di Jawa ada sampai sahur dia sholat tarawihnya 30 juz, Bapak Ibu. Itu jamaahnya sampai sekarang masih ada. Itu bertahun-tahun itu loh. Kenapa? Karena yang tegak itu bukan kaki, yang tegak itu iman. Nah, kekuatan cinta itu pada Allah. Kalau sudah cinta, maka semua kesukaran atau kesusahan itu tidak terlihat lagi. Jadi seperti itu, ada 3. Yang pertama berzikir pada Allah, berziarah kepada orang soleh, dan juga memperhatikan kalam-kalam para ahli hikmah. Nah, itu bisa meringankan pikiran kita dan hati kita dari kegundahan dan kegelisahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah kata dan segala macamnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.